Keren Kang. Sumpah ini keren. Nah, tetapi balik lagi sebetulnya bahwa bagaimana pemain itu sendiri sebetulnya yang menentukan ya. Jadi bulu tangkis ini dari zaman saya atau sebelum saya main ukurannya itu juara. Jadi nomor 2 itu gagal. Jadi dimanapun event apapun ada Indonesia di situ, itu ukurannya harusnya juara. Danang Sundoro, balik lagi Pro 3 Siniar barengan orang keren yang pasti. Yang hebat pada zamannya, dan gue juga semakin salut sekarang kondisinya, Ricky Subagia. Kang Ricky, wah ini kayaknya agak tegang guys kayaknya. Oh iya. Kang, ini ada minuman kan? Oh, ya, jangan siap, diliatin doang Kang. Kita coba minum nama. dulu Kang, sambil minum Kang. Tapi di antara minuman kita nih guys, itu ada, waduh tumpah. Tegang itu. Kayaknya tegang kayaknya. Siap. Itu ada medali. Kita coba sorotin dulu dengan basalah, biarin lah kali-kali. Ini Kang, ininya ya Kang ya, medalinya. Ya, ini ya Bro, Atlanta 96 coba ya. bisa disorot ya. Olimpiade. Yang mana nih? Oh, yang tengah. Tuh. Oh. Olimpiade Atlanta 1996. Keren Kang. Sumpah ini keren. Oh, 4 tahun sekali. Ya, ini kan event tertinggi lah. Berapa karat Kang? Pertanyaan gue cuma gini. Nah, inilah satu medali yang untuk Olimpik ini nggak berubah. Begini aja warnanya. Warnanya? Goldnya emas. Pernah nanya nggak Kang? Berapa karat Kang? Nggak pernah. Nggak pernah nanya? Nggak tahu. Nggak, karena bener ya guys, teman-teman ya. Ada mungkin pasti. Ada narasumber kita yang datang. Notabene mereka yang mantan karateka, pencaksilat waktu itu kan datang. Susah, terus atletik juga, sampai akhirnya dia menjual ini Kang. Dan mereka akhirnya tahu juga berapa nih harga emas waktu dia dapat SEA Games di mana gitu Kang. Makanya saya tanya, Olimpiade ini berapa karat? Kang, bisa diceritain sedikit nih Kang. Waktu itu gimana perjuangannya dan sampai dapat ini seperti apa Kang? 96, saya 90-an, saya pertama dipasangkan dengan Reksi, memang targetnya ke 96. Waktu itu pelatih saya Pak Christian Hadinata, Pak Kokris, Pak Atik Jauhari, ya memang betul mempersiapkan di 96 Atlanta. Sebelumnya di 92 sebetulnya, ya waktu itu di atas saya kan ada Edi Hartono Gunawan ya. Iya. Mereka dipersiapkan di 92, saya dipersiapkan 96. Nah, tapi 92 karena sebelumnya sudah dipasangkan, saya juga mau untuk tampil di Barcelona pada saat itu 92. Lolos juga alhamdulillah ke sana, tapi masih belum tercapai. Nah, dari 92 itu ya seperti biasanya untuk merebut poin dan lain sebagainya ya, sampai dengan persiapan 96 ini. Intinya ini event yang paling besar lah. Olimpiade ini 4 tahun sekali, event yang sangat akbar ya, multi event. Nah, alhamdulillah di kejuaraan-kejuaraan lain hampir semua pertandingan saya bisa raih ya, dari Super Series, Thomas Cup, World Championship, Asian Games ya. SEA Games mungkin satu-satunya yang saya belum raih dengan Reksi ya. Tapi kalau karena campuran saya juara juga, medali emas gitu. Nah, artinya bagaimana proses panjang ini bisa akhirnya alhamdulillah diraih medali emas Olimpiade tahun 96 Atlanta. Tetapi sangat tidak mudah ya, begitu bebannya yang begitu berat, bukan beban karena target dari katakanlah PBSI atau dari pemerintah, memang dari diri sendiri ya. Karena pada saat itu kalau mungkin Mas Danang nonton lagi ulangannya itu atau siarannya pada saat nanti itu, kita cari ya guys, kita cari videonya kayak apa. Ya, begitu tegangnya saya karena kekhawatirannya takut kalah. Ya, karena hampir tidak pernah kalah, justru saya takutnya pada saat Olimpik inilah saya ketakutan besar ya, kalah pada saat itu dengan Reksi. Jadi pada saat main nggak banyak yang dibicarakan lah, cuman oke Ki, siap Ki, begitu juga Reksi. Karena saking tegangnya, saking ketakutan yang sangat besar, kalah ya pada saat itu. Nah, bersyukur bisa pada saat itu dengan Malaysia ya, dan ya perjuangan yang panjang, perjuangan yang luar biasa, akhirnya alhamdulillah medali emas bisa dicapai. Kang Ricky itu Indonesia Raya berkumandang. Bendera berkibar. Ya. Kebanggaan atlet dan termasuk awak media itu sebenarnya adalah pada saat
lagu Indonesia Raya berkumandang dan juga bendera merah putih itu berkibar di negeri orang. Artinya di event internasional itu Kang ya. Betul. Itu kebanggaan luar biasa merindingnya. Tapi Kang, sebenarnya Kang Ricky itu pertanyaannya kenapa harus bisa terkenal tuh sama Rexy ya? Saya yakin Kokri sebenarnya memasangkan itu banyak kan? Iya. Ricky dengan siapapun. Artinya nih catatan prestasi yang ada, ini fakta yang ada. Piala Sudirman 1989, 91, 93, 95 dan 97. Itu Piala Sudirman. Piala Thomas itu juara 94, 96, 98 sama 2000. Asian Game 94, 98 juara koreksi Kang kalau salah Kang. Lalu juga Asian Game juga 1998. Itu pun dengan Rexy. Lalu ada kejuaraan dunia ya. 93, 95, 97. Itu 93 bukan sama Rexy. Oh sama? Sama Gunawan. Rudy Gunawan. Nah, artinya nama yang sering keluar familiar adalah dengan Rexy. Tipikal Rexy dengan Gunawan, Kang? Ya, Gunawan kan jauh lebih senior. Sebetulnya itu dadakan aja waktu 93 di Birmingham pada saat itu. Jadi Bambang Gunawan. Nah, Bambangnya pada saat gini. Dulu kan Sudirman Cup World Championship itu nyambung. Pertandingannya tuh satu event itu nyambung ya. Nah, Rexy itu sakit pada saat di Jakarta jadi tidak bisa berangkat. Masih ada Sudirman Cup. Nah, berharap World Championship-nya Rexy sembuh bisa berangkat gitu. Nah, pada saat berangkat sampai ke sana pasangan dari Gunawan, Bambang Suprianto, sakit dia. Nah, jadi itu pasangan dadakan ya dengan senior. Jadi saya juga waktu itu main ya sudah all out aja apa adanya ya. Alhamdulillah 93 sebenarnya juara dunianya bukan sama Rexy dulu, sama Gunawan dulu. Kalau Gunawan dulu makan ya. Ya, jadi baru 95 dengan Rexy. Jadi intinya waktu 93 itu Rexy sakit, Gunawan pasangannya Bambang yang sakit di sana. All England. Ya, 94 95. 94 95 96 bahkan. Sorry 95 96. Karena 94-nya kalah sama Bambang Gunawan. Selebihnya itu seperti Indonesia apa namanya? Series lah ya. Series lah. Semua. Malaysia, Indonesia juga, Singapura juga, Korea. Artinya luar biasa ini. Saya jangan lama-lama. Inilah yang tertinggi. Ini yang paling tertinggi. Sebenarnya mau dibawa semua agak repot ya, Kang. Tempatnya ya. Luar biasa. Kang, sekarang tantangannya apa nih, Kang? Olimpiade sekarang Paris, kira-kira bagaimana atlet kita? Iya, saya rasa inilah target terbesar ya untuk PBSI saat ini nanti di bulan Juli, 27 atau 28 Juli sampai dengan 5 Agustus ya, bulu tangkis. Nah, ini target terbesar dari keputusan sekarang tentunya. Harapannya ya jelas bahwa bagaimana dari 5 sektor wakil dari badminton gitu ya. 1 di tunggal putri, 2 di tunggal putra, ganda masing-masing 1, ganda putra 1, ada Fajar Rian ya, ada ganda putrinya Apriani Siti Fadia, ganda campuran ini last minute juga lolos Rinovita ya, alhamdulillah ya, di tunggal putri ada Grego. Jadi ya target tradisi emas ini kan harus terus dicapai gitu. Ya, dan kenapa? Karena potensinya juga yang ada tadi yang lolos ini sangat besar gitu kesempatannya. Terbebani nggak dengan Olimpiade itu yang dapat emas sekarang bawa anak-anak nih? Ini sebagai pengurus nih. Sebagai pengurus pastinya dong. Ya. Dulu kan main nih dapat emas Olimpiade. Sekarang bawa anak-anak nih Kang. Terbebani nggak Kang? Ya beban pasti ada ya. Artinya bagaimana atlet ini untuk bisa meraih yang terbaik, khususnya kita bicara Olimpiade ya, target emas. Nah ini juga ini bebannya. Artinya supaya bagaimana kita terus menerus, khususnya kita bicara Olimpik ini, baik atlet. Saya sering sampaikan ini atlet ya, khususnya Olimpiade, bagaimana berlatih dengan nyaman, bertanding dengan nyaman. Ya hal-hal yang lain non teknis karena ini kan sangat sensitif kalau menjelang ke Olimpiade ya, masing-masing atlet pun apa kebutuhannya, permasalahannya apa, sehingga diharapkan memang fokus betul-betul latihan ya, dan tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Nah ini yang terus-menerus kita menjadi tantangan untuk tim Olimpiade khususnya. Masing-masing atlet kan ini juga berbeda ya, tetapi kita juga paham bagaimana mungkin beratnya juga yang dirasakan oleh atlet itu sendiri, tapi kita juga bersyukur di sini ada mentor-mentor yang memang memberikan
waktunya. Chandra Wijaya tuh Ada dulu. Chandra Wijaya di ganda putra, Liliana Taufik Hidayat Nasir, tunggal putri, Owi Butet ganda campuran, Grace ganda putri, ya ada Susi Susanti untuk di tunggal putri. Jadi begitu luar biasa. Saya juga terima kasih. Nah paling tidak ini peraih gold medal untuk memberikan motivasi para atletnya juga ya luar biasa. Jadi saya juga terima kasih ya mentor-mentor ini untuk bisa hadir dampingi para atletnya. Ya. Jadi sebagai pengurus, sebagai manajer tim Olimpiade, wakil manajer wakil saya. manajer, Ya. wakil manajer ya, Wakil manajer. wakil manajer, terbebani tetap. Ya tadi beban pasti ada Beban ya, pasti tapi ada. kita bekerja dengan maksimal karena tim juga solid, tim pendukung ada. Ya selain tim ad hoc kan juga PBSI juga ada persiapannya cukup panjang pastinya ya. Nah ini juga tinggal kita meluruskan, kita apa yang kurang kita perkuat lagi ya, yang sudah baik tentunya juga kita teruskan lebih baik lagi kan gitu. Jadi bebannya memang berbeda, tetapi intinya tuh bagaimana supaya anak-anak ini, para atlet ini tadi berlatih dengan nyaman, bertanding dengan nyaman, mereka fokus, lain-lainnya kita tim pendukung. Ada banyak di situ, ada sport science, ada psikolog, tim analis, fisik, pelatih teknik dan lain-lain di situ, nutrisi ya, semua khususnya juga tim ad hoc ini ada di situ semua untuk mendukung. Jadi satu pemain kita kebutuhannya, apa nih kekurangannya dan lain-lain, kita mumpung terus masih ada waktu kita coba benahi kekurangan itu menjadi satu kelebihan gitu ya. Tunggal putra Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putrinya ada Gregoria Mariska Tunjung, lalu ada ganda putra Fajar Rian, ganda putri ada Apriani Siti Fadia, dan ganda campuran Rinov Pita. Ini harus disebutkan nih, jangan sampai viral kayak tempat yang lain gitu kan. Kang, 5 sektor, 9 pemain. Mana Kang yang medali emas ya Kang? Potensinya semuanya ada, di ganda putra ada, di tunggal putri juga ada ya, untuk medali tunggal putra juga ada, semuanya berpotensi. Ya. Itulah bedanya antara atlet dengan pengurus. Jadi satu nggak kejawab lagi, saya ngulang pertanyaan. Yang kedua diplomatis, udah calon ini kan sebenarnya pejabat juga nih kayaknya. Karena potensi 2 aja yang masuk kemarin di Singapura Open. Oh ya, semifinal, satunya final ya. Nah ini juga itulah potensinya untuk di Olimpik nanti, karena secara pertandingan kemarin Super 750 ya, dan bahkan minggu ini di tanggal 4 nanti. Besok sudah mulai Indonesia Open, ini Super 1000 bahkan, artinya pemain-pemain inilah yang nanti bakal tampil di Olimpik. Baik, bicara Super 1000, gengsinya adalah kita sebagai tuan rumah. Setuju ya Kang ya? Indonesia Open itu yang sebenarnya kita selalu garis bawahi. Nah Indonesia Open kali ini target kita berapa Kang? Ya memang dari awal saya sampaikan ya di press conference pertama, di tunggal putra potensi besar juga ya, artinya 2 paling tidak untuk medali juara ya untuk di sektor Indonesia. Nanti kita lihat di sana lah. Padahal pada saat press con kalau nggak salah udah kejawab itu sektor. Sudah ya. Tapi sengaja saya untuk biar beliau sendiri yang mengungkapkan langsung gitu kan. Gimana Kang? Ganda putra ya? Ganda putra, tunggal putri, wah kan luar biasa. 3 juara tuh di situ. Tapi sebenarnya ganda putri pun sama ya. Indonesia Open itu tampil kembali di Istora, yang selalu ditakuti tempat tersebut oleh para pebulu tangkis kita di luar negeri sana. Gak tahu atmosfernya beda kalau mereka. Tapi sebenarnya jauh lebih nyaman daripada zaman saya main. Oh lebih nyaman. Oh lebih enak di Istora sekarang. Iya. Nah, terus jadi nggak angker sebenarnya. Nah itu karena artikel banyak mengatakan angkernya itu apa? Karena memang euforia dari masyarakat PL ini saat di Istora. Pada saat yang main, bisa down itu urusannya Kang. Ya, tapi kalau zaman saya mungkin bisa dilihat lagi nanti. Jadi ini lapangan, penonton dulu sudah di pinggir lapangan. Nah, iya. Jadi kalau bicara mental kan harusnya udah bisa ditangani. Sudah bisa ditangani. Lebih nyaman kok sekarang di Istora. Tapi terkadang, mohon maaf, mau dikoreksi silakan. Para pemain kita banyak yang notabene di luar dugaan. Babak-babak awal, dahulu misal kita coba flashback sedikit bicara, itu banyak yang gugur di babak-babak awal. Notabene di hadapan kita sendiri yang Indonesia Open. Ya, inilah mungkin intinya bahwa bagaimana saya sih sampaikan ke pemain juga ya. Pemain bermain pengaruh sebesar apa peran pelatih mendampingi yang jarak yang tidak begitu jauh.
ya di belakang lapangan. Kedua, pada saat 11 poin pelatih bisa masuk. Ya. Seberapa besar pengaruhnya ya. Nah, tetapi balik lagi sebetulnya bahwa bagaimana pemain itu sendiri sebetulnya yang menentukan ya. Nah, ini kita bicara dengan pemain yang katakanlah pemain yang memang menjadi top players lah, ya. Karena kadang-kadang sudah didampingi di paling dekat pelatih permainannya nggak berkembang dan lain sebagainya ya, artinya memang pemain itu sendirilah yang bisa menentukan di lapangan sebetulnya, terlepas tergantung daripada persiapan yang baik gitu kan, latihan yang baik ya, sebetulnya kalau latihan baik sebenarnya nggak ada yang ditakutin di lapangan, nggak ada yang ditakutin kalau latihannya baik, sudah maksimal, sudah memang habis-habisan, udah tinggal memang pertandingan ini kita tunggu-tunggu. Axelsen yang dengan tingginya Anseong ya siapapun lawannya lah, siapapun lawannya nggak perlu ditakutin, kecuali kita latihannya nggak maksimal ya, nggak. Nah artinya kembali ke mental tadi, mau di Istora atau apapun ya atau dimanapun, kalau bahasanya pelatih saya, ini saya juga bersyukur ini Christian Hadinata, idola saya dan akhirnya juga menjadi pelatih saya. Kalau hal seperti itu biasanya sampaikan Rick, sebagai atlet itu kamu harus menguasai keadaan, jangan keadaan yang menguasai kita. Nah, jadi ya hal banyak terjadi di lapangan ya, kamu harus bisa menguasai keadaan, jangan keadaan yang menguasai kita. Jadi inilah itulah gitu ya, kita harus menguasai. Dan kalau nggak salah Kang Ricky juga pernah ngopi waktu itu off air di luar sana, katakan ke saya kalau Coach Chris itu pernah mengatakan sebenarnya apa sih kehebatan lawan itu, dia bisa bermain dengan kok yang sama ya, pun harus bisa bermain dengan kok yang sama. Tadi intinya bahwa kita harus menguasai keadaan, jangan keadaan yang menguasai kita kayak gitu, tapi persiapannya harus baik ya. Jadi itulah kalau bicara tadi mental, kenapa di Istora mau dimanapun lah pemain kita mentalnya gimana Kang? Ya nggak semua, kita juga ada yang baik pastinya ya, ada yang masih kurang gitu. Nah ini harus terus menerus karena dari pertandingan ke pertandingan kan harusnya menjadikan kepercayaan diri mereka ya, untuk bisa lebih baik lagi. Jadi pertandingan kembali lagi latihan, tambah lagi latihannya, balik lagi kan rutinitasnya seperti itu. Jadi ada beberapa pemain yang memang masih kurang. Bagaimana pada saat poin kritis, pada saat tertinggal ya, biasa kalau katakanlah game pertama menang ya, terutama nih yang ganda gitu ya, kompak, solid lapangan. Tapi pada saat tertinggal atau bahkan kalah gitu di game pertama, nah justru itulah momen bagaimana pada saat kita ya kalau lagi menang terus happy kan ya biasa gitu ya. Tapi bagaimana kita pada saat tertinggal atau bahkan kalah misalkan di game pertama, disitulah dibutuhkan ya kekompakan di lapangannya seperti apa. Melihat kondisi yang ada dan jelang Indonesia Open 4 sampai 9 Juni ya. 4 sampai 9 Juni guys di Istora Senayan Jakarta. Adakah perubahan menurut Kang Ricky peta kekuatan yang ada kita di luar negeri untuk kita bisa lawan pemain kita? Lawan pemain kita. Oh lawan, oke. Ataukah sebenarnya sudah terlihat saat di Singapura kemarin? Ya, tadi saya bilang sudah terlihat karena di super berapa, dari mulai 100, 300, 500. Ini kan level 150, 1000. Kan level-levelnya sudah terbaca. Kelasnya kan sudah terbaca. Di tunggal putra siapa? Victor Axelsen lah dari Denmark, ada dari China si Yuki Lee Sifeng ya, Jepang Kodai, Roka, dan itu sudah terbaca. Siapa yang akan turun di sana kan gitu. Jadi itulah yang harus dipersiapkan, pemain harus tahu betul ya pada saat diturunkan itu memang sudah levelnya sebetulnya. Ya, jadi sudah tidak lagi ini ketemu ya memang sudah di levelnya. Artinya kita menentukan target pun kan memang sudah tahu level saya di sini, target saya di sini. Target ini kan nggak mesti juara, target itu kan ada target 8 besar, ada targetnya. Kita lihat kualitas pemainnya ya, kita target semifinal, ya target juara, kan gitu. Jadi intinya mereka memang para pemain ini harus siap berlatih dengan keras. Lain-lainnya tadi urusan pengurus, urusan pembina kita. Jadi target itu bukan juara kan? Bukan. Kan kita juga lihat pemain. Betul, lihat pemain. Kan? Ya. Oh ini targetnya di sini, ini di sini targetnya, ini di juara targetnya, kan seperti itu. Gitu. Jadi yang saya mau garis bawah gini Kang, terkadang BL, badminton lovers dan maupun netizen, saya lah BL misalnya mewakili. Saya tuh nggak mau tahu Kang,
Taunya juara. Ya, memang bulu Monggo, Kang, tangkis, apa yang ya. ingin disampaikan, Kang? Kadang-kadang Kalau kritikan saya doang. bicara mundur dulu boleh ya? Boleh, silakan. Jadi Bang. bulu tangkis ini dari zaman saya atau sebelum saya main ukurannya itu juara. Jadi nomor 2 itu gagal. Jadi dimanapun event apapun ada Indonesia di situ, itu ukurannya harusnya juara. Nomor 2 itu gagal. Padahal nyampe nomor 2 aja setengah mati itu. Ya, jadi itulah apa namanya ya bulu tangkis ya. Tapi itu memang sudah sudah dalam sejarahnya ya pada saat main itu di mana ada ada Indonesia, atlet Indonesia turun bertanding event apapun ya ukurannya memang juara. Nah, itu kita anggap kalau saya main ini kan juga kita anggap itu biasa aja. Ya, karena memang nggak disuruh pun ya memang saya mau memang saya mau juara gitu ya. Nah, kalau bicara target-target, jadi ini jangan salah nih Mas Danang, target itu bukan target. Pemain ini kan macam-macam, artinya ini di mana ya seharusnya targetnya ini di level mana dia turunkan ini apa targetnya. Ini kan macam-macam di situ ya. Pastinya juga ada target juara. Ya, kita nggak bisa bicara yang bisa di Indonesia Open ini nggak ada target, bukan atau targetnya 8 besar cukup, nggak seperti itu. Ini ranking ini super 1000 ya, kita juga lihat kualitas pemain-pemain kita. Oh, ini targetnya yang di sektor ini juara, sektor ini juara kan gitu. Sektor ini karena ada untuk yang atlet memang untuk Olimpik, Sidit masih dengan Australia tadi, dan kedua untuk berebut poin ya untuk ranking gitu. Jadi terus menerus itu ditekankan pada atlet. Tapi apa yang ini Anda sampaikan kepada mereka yang ngeritik lah kasarnya kayak gitu, Bang? Ya sebetulnya nggak apa-apa, mohon doanya aja. Kalau saya aja itu poinnya tuh. Ya kalau saya zaman main gitu ya kalau sekarang dikatakan BL ya, betul level ya, ini kan apa namanya itu fans, dukungan, doa ya, itu saya anggap begitu aja gitu. Nah, tinggal memang kan tergantung daripada atletnya itu sendiri kalau di saat ini gitu kan, bagaimana dia bisa menerimanya kan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi memang ya itu memang hal yang wajar aja. Biasa mereka memang keinginan saking rasa memilikinya itu ya, nggak mau fansnya kalah kan gitu, nggak mau timnya kalah sehingga itu kalimatnya itu aja sebetulnya. Fansnya tidak ingin atletnya kalah. Karena yang tahu adalah cuma juara 1, juara 2 bukan juara kan. Karena itu dirasakan udah dari sejak dulu lah ya, nomor 2 itu gagal. Jadi saya rasa kita terima kasih BL terus atau badminton lover ini untuk terus mendukung ya para atlet-atlet kita ya, tinggal bagaimana atlet kitanya ini menyikapi. Ya, sekalipun kita juga sering diskusi dengan mereka, para pelatih, para atlet ya, untuk bagaimana menanggapi badminton lover ini. Tuh guys, dukungan itu penting. Dukungan, kalau saya ya nambah doa kan gitu. Jadi zaman dulu fans, dulu kan belum ada sosmed dan surat gitu kan, belum foto di lapangan. Ya itu menambah pasti ngedoain dong, wah mudah-mudahan Ricky Rexi menang kan gitu. Itu jadi doa kan. Amin. Yang penting mereka itu sudah berjuang guys, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, bukan hanya untuk PBSI sebagai kepengurusan, tetapi mereka berjuang atas nama Indonesia. Kita sebagai badminton lovers, pecinta olahraga, pecinta bulu tangkis, wartawan termasuk di dalamnya, itu memberikan saran yang terbaik. Betul ya Kang ya? Ya, betul. Untuk perbaikan prestasi bulu tangkis tanah air kita. Danang Sundoro barengan Ricky Subagja. Kang, minum dulu Kang, lagi Kang. Udah aman. Kayaknya agak-agak masih tegang atau gimana? Iya, padat acara hari ini soalnya. Aduh, ampun. Luar biasa kan? Diakuin oleh sosok seorang mantan atlet yang sekarang duduk sebagai pengurus, Ricky Subagja. Jadi buat Anda para pengurus, tolong hormati kita wartawan yang juga ingin memberikan pesan kepada masyarakat. Kan udah hadir sekarang kan. Luar biasa. Saya hormat sekali Kang. Kang Ricky, segmen terakhir kita coba obrolin tentang para pemain muda kita. Kang, pemain muda kita ini gimana Kang? Masa depannya gimana? Kita ini. Ya kalau kita bicara pelatnas, pemusatan latihan nasional, memang ada utama, ada pratama. Ya, ini kita belum bicara di luar di luar pelatnas, artinya atlet klub-klub ya yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau kita bicara yang di pelatnas, memang saat ini saya sampaikan ya, yang pertama nih. Pada saat saya diminta untuk jadi Binpres, memang saya dengan sisa waktu kepengurusan kan ini nggak lama ya, sampai akhir tahun ini gitu.
mungkin November ya kepengurusan ini. Terus mau jadi ketua umum gitu maksudnya? Enggak. Namanya bertanya kan nggak ada masalah kan? Enggak masalah. Iya benar. Nah, memang saya sudah sampaikan bahwa akan fokus di dalam, karena kan gini, Binpres ini kan tidak hanya di Pelatnas. Binpres ini urus Pelatnas dan luar Pelatnas. Ya, mungkin dengan sisa waktu ini dan juga ada target-target tertentu, kemungkinan bukan kemungkinan, saya sampaikan ya lebih saat ini lebih banyak mungkin di Pelatnas lah, gitu kan, untuk ngurusi atlet Pelatnas. Ya mungkin ada keluar Pelatnas ini ada beberapa event menjelang akhir tahun mungkin. Nah ini yang tekan. Yang kedua, memang secara regenerasi kita di 5 sektor ini kan PR besar sebetulnya ya, bahwa bagaimana katakanlah yang top levelnya ini di 5 sektor ini sampai dengan Olimpik gitu. Nah ini kan bagaimana di tunggal putra setelah Jojo Ginting, bagaimana di ganda putra setelah Fajarian, ya, bagaimana sektor yang lain setelah Grego di tunggal putri, siapa layersnya ya di ganda campuran setelah Rinovita, ya juga di ganda putri setelah Apri Fadiana. Ini PR besar bagi kita PBSI untuk terus-menerus saya sampaikan sih sesegera mungkin ya percepatan ini untuk regenerasi di atlet Pratama. Nah mau tidak mau memang kita harus terus bagaimana dikasih ya, kalau balik lagi mindset para atlet, para pelatih untuk bisa terus ya mempersiapkan para atletnya. Ya ini kalau mindsetnya sudah dirubah, memang tahu persis tugas dan kewajibannya, ini kan tidak sulit sebetulnya. Ya tinggal istilahnya pengawalan ya para atlet, pelatih yang paling dekat. Kita sebagai pengurus, di situ ada kepala pelatih, ada saya sebagai Binpres ya. Nah ini sebetulnya karena fasilitas dan semua jauh lebih baik lah ya. Nah, itu tadi bahwa bagaimana tinggal atlet ini bisa latihan dengan nyaman, bertanding dah. Yang lain-lainnya ya memang kita yang urus ya, semua pengurus, tim pendukung gitu ya. Nah jadi percepatan inilah kita sekarang untuk mempersiapkan atlet-atlet muda, atlet-atlet Pratama sesegera mungkin ya, dari mulai event series paling terendah ya, kecil hingga yang tertinggi. Bedanya apa Kang dengan dulu Kang? Kalau Pelatnas dikatakan sekarang sudah mewah, boleh kami katakan seperti itu. Kalau dulu susahnya kayak apa sih? Ya boleh kalau kurang masih banyak kurang juga ya. Artinya dari bagaimana fasilitas pendukung, tapi paling tidak jauh lebih baik sekarang lah. Ya, dulunya Kang Ricky Reksi dan kawan-kawan tuh kayak ya kalau dari lapangan kita bergantian. Artinya hanya waktu itu masih di Senayan ya, hanya 7 lapang. Ya dulu di 7 apa 8 saya lupa. Dulu di Senayan masih di Senayan ya, itu bergantian. Ya, banyak lah fasilitas kita, masih jalan kaki dan lain sebagainya lah. Kalau latihan paling terberat itu apa Kang? Coba cerita-cerita yang zaman-zaman dulu susahnya kayak apa Kang? Ya semua sebetulnya berat. Yang susahnya Kang gitu. Ya susahnya sebetulnya zaman saya masuk 86, itu justru susahnya jarang ikut pertandingan. Oh, event internasionalnya. Event itu ya, bayangkan dalam setahun kemungkinan 2 event atau mungkin 3 paling banyak. Kenapa pada saat itu? Ya karena kita masih Pratama, kita mengikuti aturan Pelatnas saja, ya, di mana kita akan dikirim gitu ya. Tapi memang mungkin kesempatannya masih belum ada, masih banyak yang senior istilahnya untuk dikirim. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin 2 atau 3 turnamen baru dikirim. Jadi bayangkan bisa dengan kondisi saat ini yang memang event juga sudah jelas ya, 8 atau 10 event untuk Pratama, 12 atau 14 event untuk utama. Nah itu pasti itu ya. Tetapi kalau itu salah satu perbandingan yang bayangkan setiap hari latihan pagi sore terus pertandingannya nggak ada gitu, atau nggak dikirim-kirim. Nah ini kejenuhan, bosan dan lain sebagainya. Tapi yang penting bagi saya jangan sampai saya terkena degradasi, itu aja. Oh, motivasinya. Ya, jadi tapi pada saat dimanapun ada kesempatan saya dikirim, saya harus tunjukkan. Seperti itu gitu ya. Karena memang kesempatan bertanding yang kurang, sangat kurang. Kalau sekarang berbeda kan kalimatnya berarti. Pertandingannya sudah ada, tinggal siapa yang mau berangkat nggak nih? Ya, tergantung kesiapannya yang memang latihan yang baik gitu. Baik. Ya. Kang Rigi, di kesempatan yang berbahagia ini, apa yang ingin Anda sampaikan Kang Riki? Baik kepada BL sendiri, kepada pengurus, mungkin kepada orang tua mungkin? Ya, yang pasti saya terima kasih sudah bisa hadir, saya diundang ke Sinair ya. Pro 3 Siniar ya, saya sudah ini Mas Danang ini selalu bilang
janji loh Kang, saya nagih janji loh. Siap. Waduh, ini janji terus. Bagi saya berat, Siap. saya tinggal cari waktu. Pada waktunya saya akan hadir. Ya, walaupun ada rencana kemarin ke Cipayung ya. Iya. Nggak usah lah, ini mau dibawa semua. Itu yang pertama, saya terima kasih saya bisa diundang hadir di sini. Yang kedua tentunya juga ya saat ini khususnya bulu tangkis kan ada event besar Olimpiade. Kita mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, badminton lover tentunya. Nah, kita sedang mempersiapkan performa para atlet ya, khususnya 9 atlet tadi yang lolos ke Olimpiade. Mewakili 5 sektor ya. Nah, ini mohon doa dukungannya bagi seluruh masyarakat Indonesia, badminton lover dan semuanya. Orang tua kan? Orang tua kan sudah meninggal. Iya, tapi kan setidaknya kan satu. Bolehlah berikan sedikit motivasi sebagai closing buat saya nih, orang yang ngefans misalnya dengan Kak Ricky, dengan orang-orang yang pencinta bulu tangkis. Mereka itu kan sukses sekarang bukan karena sekarang ya, tapi balik kan layar. Saya bilang proses panjang mereka. Tapi yang pasti kesempatan yang baik tidak akan datang 2 kali ya. Kesempatan yang baik. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Momen yang baik tidak akan bisa datang apalagi di Olimpiade 2024 dan 2028 mungkin 4 tahun ke depan. Nah, ini di 2024 inilah harus menggunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Baik, Kang Ricky Subagja, terima kasih. Siap, sama-sama. Janji saya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, luar biasa. Kabid Binpres. Jadi kalau cerita lagi sebetulnya masih panjang. Jadi cuman saya dibatasi ya, mohon maaf ya. Dibatasi. Ini harus diklirkan. Dibatasi itu bukan karena Pro 3 Siniannya, tetapi karena jadwalnya Kang Ricky. Notabene abis ini guys, kita syuting nih tanggal berapa guys teman-teman? Tanggal 3 ya, 3 Juni. Ini akan langsung terbang ke Istora. Waduh, ini rapat untuk persiapan besok. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kang Ricky. Senang. Sehat selalu. Siap. Kami menunggu hasil yang terbaik untuk Indonesia. Badminton lovers, netizen, dan seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Saya Danang Sundoro, Ricky Subagja undur diri. Terima kasih. Salam olahraga.